Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, maka memang kita harus melihatnya bukan hanya lewat penilaian-penilaian manusiawi, tetapi kita harus melihatnya dalam terang iman. Sebab kalau kita renungkan tadi, memang mengherankan bahwa murid-murid Yesus, jadi orang-orang begitu Yesus, telah menyaksikan begitu banyak tanda-tanda dan mukjizat, tetapi mereka menilainya hanya dengan pikiran manusia belaka. Dan karena itu akhirnya ketika Yesus mengajarkan tentang dirinya sendiri, yaitu tentang tubuhnya makanan, yaitu yang kemudian kita rayakan dan tiap hari itu dalam Ekaristi, mereka tidak percaya. Mengapa? Karena mereka menilai semuanya itu dengan pikiran-pikiran manusiawi belaka. Padahal realitas itu melampaui segala pikiran manusia. Kita hanya dapat mengerti itu hanya dalam iman. Hanya dalam imanlah kita bisa mengerti itu. Maka seperti dikatakan dalam surat Ibrani 11 ya, pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Misalnya sebagai contoh konkret, kalau kita merayakan Ekaristi dalam rupa roti hostia yang kecil itu, secara intelektual kita tidak akan mengerti bahwa itu tubuh Yesus. Tapi karena sabda Tuhan, kita percaya dalam iman bahwa Ekaristi itu betul-betul Yesus. Jadi bila nanti dalam konsekrasi, imam itu mengadakan konsekrasi, inilah tubuhku, inilah darahku. Maka roti betul-betul menjadi tubuh Kristus. Dan anggur menjadi darah Kristus. Ini secara manusiawi tidak bisa kita mengerti, tetapi karena rahmat Allah, karena iman yang diberikan kepada kita, kita mengerti bahwa itulah realitasnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah kita melihat begitu banyak saksi-saksi Kristus, khususnya para martir yang walaupun tidak melihat dengan mata, tetapi mereka percaya, sehingga demi imannya kepada Yesus mereka lebih rela mati dibunuh daripada menyangkal imannya. Salah satu contoh yang saya kira sangat-sangat mengharukan dan itu meneguhkan kita, yaitu misalnya apakah kamu pernah mendengar tentang para martir dari Rwanda itu, yang pada waktu itu mereka itu bekerja di tempat raja, tapi mereka itu mau diperlakukan tidak baik oleh rajanya, tapi mereka menolak dan akhirnya percaya kepada Yesus. Dan anak-anak muda itu, jadi itu sehari sebelum mereka akan dibunuh baru dibaptis. Tetapi kemudian hari berikutnya karena rahmat Allah dan karena imannya, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyangkal imannya. Nah ini, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saya kira ini bagi kita itu sangat penting untuk mengerti. Jadi pertama-tama, jadi orang-orang itu mengatakan perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Memang kalau kita lihat hanya secara intelektual saja, ya, bagaimana mungkin itu Yesus menjadi manusia dan
menyerahkan dirinya dalam Ekaristi, misalnya perayaan Ekaristi. Bagaimana mungkin dia dibunuh bisa bangkit kembali? Bagaimana mungkin dia akhirnya menyerahkan diri untuk dibunuh, padahal dia itu yang maha kuasa. Kalau dia mau kata, itu akan hancur sebentar saja. Tetapi karena kasihnya kepada kita, dia rela mati untuk dibunuh. Saudara-saudari, sadarkah kamu betapa kamu berharga di mata Tuhan? Sehingga untuk kamu semua, Tuhan kita rela mati di salib itu. Tapi ini semua harus kita sadari dalam iman. Maka tadi di antara orang banyak itu, banyak yang tidak percaya karena mereka tidak mempunyai iman yang sungguh. Tapi mereka hanya melihat saja. Ya, mereka menyaksikan mujizat-mujizat, kagum sekali, orang berduyun-duyun, banyak minta disembuhkan dan lain-lain. Tetapi ketika Yesus bersabda, "Akulah roti yang hidup," mereka lalu tidak percaya. Padahal yang melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat begitu banyak itu orang yang sama. Maka kemudian juga Yesus itu setelah banyak muridnya meninggalkan dia berkata kepada 12 rasul, "Kamu juga tidak mau pergi?" Tapi karena imannya, Petrus atas nama saudara-saudara lain mengatakan, "Tuhan, kepada siapa kami harus pergi?" Ya, jadi kepada siapa kamu harus pergi? Karena boleh dikata itu karena engkau lah perkataanmu ada perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Petrus walaupun itu demikian karena imannya tahu bahwa Yesus itu yang kudus, dan walaupun mereka mungkin secara manusiawi tidak mengerti, tapi mereka percaya. Nah, inilah saudara yang harus kita jalani. Kita harus hidup dalam iman. Oleh iman kita akan percaya. Dari iman itu seperti tadi dikatakan oleh dalam surat Ibrani tadi adalah dasar dari segala yang katakanlah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari satu pihak, bila kita betul-betul percaya kepada Yesus, maka kita akan sadar dan tahu bahwa apa yang disabdakan Tuhan itu benar. Karena itu saudara-saudara, kita harus sadar seperti apa disabdakan Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau orang meninggalkan Yesus, maka akan hancur. Seperti ya beberapa kali saya kata, seperti negara-negara Amerika, Eropa yang dulu percaya kepada, tapi karena kemudian meninggalkan Yesus, mengalami kehancuran. Ya itu. Nah sekarang kita kembali kepada ini. Kepada iman kita. Seperti sabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan artinya apa? Inilah jalan kepada kebahagiaan, kepada kebenaran yang sejati. Hanya melalui Yesus kita akan menemukan kebenaran yang sejati, kita akan bisa sampai kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Jadi itu. Jadi ini saudara yang terkasih. Jadi akulah jalan. Hanya bila kita percaya kepada Yesus, kita juga akan menemukan itu
kebenaran yang sejati. Jadi ini Yesus yang penting. Karena itu perlu kita juga merenungkan sabda Tuhan, membaca kitab suci, khususnya membaca perjanjian baru, Injil dan surat-surat Rasul Paulus dan lain juga itu. Merenungkan sabda Tuhan sehingga betul-betul juga tahu bahwa akulah jalan. Maka kemudian kebenaran. Kalau kita merenungkan ini, kita percaya pada Yesus, kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Kebenaran artinya bahwa betul-betul kita tahu Yesus itu benar sehingga kita tidak sesat. Tapi kita bisa menemukan jalan menuju kebenaran dan hidup kita juga dalam kebenaran. Maka bisa dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Yaitu artinya kita akan betul-betul tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dan kebenaran ini akan memberikan damai, sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Dan kemudian juga dikatakan aku jalan kebenaran dan terakhir itu hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bila kita betul percaya kepada Yesus, sudah di dunia ini kita akan memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu yaitu sebetulnya apa? Mengenal Allah dan kebenarannya. Dan sudah mulai di dunia ini. Kalau kita betul mengenal Yesus, kita bersatu dengan Yesus, walaupun kadang ada tantangan macam-macam, tapi hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Walau mungkin kita dimusuhi orang, dicaci maki dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, itu semua caci maki dan lain-lain itu tidak ada artinya. Karena apa? Yang penting kita percaya kepada Yesus. Kita bersatu dengan Dia. Semakin kita bersatu dengan Yesus, sudah di dunia ini kita boleh mengalami prarasa hidup surgawi. Karena memang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita di dunia ini tidak akan hidup selamanya. Suatu saat semua harus meninggalkan dunia ini, termasuk yang ngomong ini loh ya. Ya. Dan saya tidak tahulah saya kapan harus meninggalkan dunia ini. Tapi ya bagi saya kalau itu seperti kata Santo Paulus, bagiku hidup ialah Kristus. Dan kalau mati keuntungan. Orang kadang takut mati, orang kadang mengatakan Romo nanti hidup sampai bisa 110 tahun. Walau janganlah. Tapi bagi saya, ya saya tidak tahu saya sampai kapan. Ya mungkin saya lebih dulu dari saudara-saudara semua. Tapi tidak tahu lah, mungkin ada lebih dulu. Tapi setiap orang suatu saat harus meninggalkan dunia ini. Kalau saya bertanya kepada Anda, bagi banyak yang di sini hadir, tanyakan 50 tahun lagi Anda di mana? Ya saya kira sudah banyak, masih kecil-kecil mungkin masih ada, tapi ya itu semua. Lalu kalau saya tanyakan 80 tahun lagi Anda di mana? Nah saya kira ini saudara, karena itu seperti kan Paulus, bagiku hidup ialah Kristus. Kalau hidup bagi Kristus berarti sudah di dunia ini saya akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati. Tidak takut orang seringkali mau dihargai orang, dihormati dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian dihina saja lalu tertekan. Saya tahu ada orang-orang yang kalau tidak dihargai orang sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, ini saudara,
penghinaan dan lain-lain tidak ada artinya. Bahkan penghinaan dan itu bisa diubah menjadi damai dan sukacita. Percaya enggak? Coba kalau kamu memikul salib, kamu dihina orang, ya, misalnya sebagai contoh dihina orang. Bagaimana reaksimu? Persembahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya persembahkan ini kepadamu untuk kemuliaan namamu dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu kalau kamu betul-betul dengan segenap hati berkata demikian, saudara, penghinaan tadi akan berubah menjadi apa? Sukacita. Silakan coba, saudara. Kalau kamu dihina orang misalnya, atau kamu dapat salib dan sebagainya, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya persembahkan ini kepadamu untuk kemuliaan namamu dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan saya yakin kalau kamu dengan tulus ikhlas begitu, mestinya kalau demikian dihina menjadi jengkel, tapi kemudian menjadi sukacita, berubah. Silahkan coba. Dan kamu akan mengetahui nanti bahwa ini benar. Dan inilah menurut orang dunia itu bodoh sekali, masa dihina kok dia begitu. Tapi ini kebijaksanaan Tuhan bertolak belakang dengan itu. Ya, sebaliknya kalau kamu menyimpan sakit hati, menyimpan itu, kamu akan menderita terus. Dan tidak ada gunanya. Kamu akan tersiksa sendiri. Oleh karena itu, tadi kata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka bila kita bersama dengan Yesus, dan ini dalam segala sesuatu kita bisa berharap kepadanya, Dia adalah Allah yang setia. Dia akan menolong kita dalam segala sesuatu. Seperti dikatakan Tuhan sendiri, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu. Nah, bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung pipit itu? Maka tidak usah takut sebetulnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan melengkapi kita dengan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah saya kira dasar iman Kristen. Maka seperti kata Santo Paulus sudah berkata, bagiku hidup ialah Kristus dan mati keuntungan. Kalau hidup selalu untuk Kristus, melakukan segala sesuatu demi Kristus untuk Yesus. Dan kalau mati, saya akan bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Maka hidup ada Kristus, mati keuntungan. Nah, karena itu bagi Paulus benar dia ingin supaya dia cepat beralih dari dunia ini. Nah, itulah saudara yang terkasih, sehingga bila sudah di dunia ini kita bersatu dengan Kristus, kita boleh mengalami prarasa hidup yang kekal, prarasa hidup surgawi itu. Maka silakan, kalau sebaliknya, kalau kamu meninggalkan Yesus, hidupmu akan kacau, hidupmu akan sengsara, dan hatimu tidak akan pernah damai, tidak akan pernah tenang. Sebaliknya, kalau betul-betul Yesus ada dalam dirimu, damai dan sukacita ada dalam hatimu. Amin.